Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Biarlah pada hari ini kita datang di hadirat Tuhan, membawa seluruh kehidupan kita. Yang kangen dengan Tuhan boleh angkat tangannya. Mari kita buka hati di hadapannya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Buat hari ini, buat waktu yang indah Tuhan yang sudah Kau beri dalam hidup kami. Kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan jamalah setiap kami Roh Kudus. Ini hati kami, ini sembah kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku, ya Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu,
hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, dan jamah setiap hati kami Tuhan. Satu yang ku rindu, rasaku Tuhan, lebih lagi tinggalin alammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggalin alammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Oh, come Holy Spirit. Jamah hatiku, jamah hidup kami Tuhan. Kami jamah hati kami, Roh Kudus, kami mau sembah. Haleluya, Jesus. Oh, di hadiratmu Tuhan, di hadiratmu. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Here I bow
Dan kami sembah Engkau Tuhan. Namamu yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Oh, we right bow. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. Jesus, you have no rival, you have no equal. Now and forever, now you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory for you. The name above Jesus, you have no rival, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory for you. Above. Mari dengan iman katakan, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory. Your name is powerful. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name. Mari nyatakan dengan iman. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yesus nama di atas segala nama. Tidak ada yang dapat bertanding nama Yesus. Haleluya. Haleluya, Engkaulah sumber kuat kami, sumber sukacita kami yang percaya. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya kami yang percaya Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku
saudara kita berkata dari hari ke hari, dari hari ke hari, tak pernah batalkan berkat-Mu turut atas hidupku. Dari hari ke tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Percaya kesertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, percaya Tuhan beserta dengan kita. Sing oh, 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 we sing to you. Oh, oh, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan, oh tak berkesudahan, dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Kau Allah yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan selamanya dalam hidup kami. Setiap musim hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan kami akan lewati sebab Engkau bersama dengan kami. Terima kasih. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwa. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bersama kita katakan, hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku.
dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam amin amin, ku tahu Engkau selalu sedalamnya hatiku. Engkau tahu dan kasih-Mu tak jauh dalam. Mari bangkitkan iman kita sama-sama, kita berkata, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Tuhan Kau bersama dengan kami. Firman-Mu yang meneguhkan setiap kami Tuhan, bahwa kami tidak pernah sendiri. Baik di dalam kemenangan Tuhan, bahkan di dalam kesukaran, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biar setiap kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan. Kami percaya Engkau taruh kuasa atas lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang siap terima Tuhan, terima firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Oke, shalom saudara. Selamat ketemu lagi di online kali ini. Tapi sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami percaya Engkau hadir dimanapun Engkau berada Tuhan. Dimanapun kami ada, Engkau ada. Karena Engkau maha hadir, Engkau omnipresent. Dan kami percaya dimanapun, siapapun kami, dimanapun tempat kami ada, Engkau hadir dan Engkau bisa melawat setiap kami. Kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau serahkan waktu yang berharga ini dalam tangan-Mu. Kau sendiri yang akan berbicara kepada setiap kami. Urapi, hujani kami dengan hikmat-Mu, supaya kami memahami lebih lagi. Terima kasih, kami mau serahkan waktu ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Oke, shalom saudara. Beberapa waktu ini, saudara, kita dihebohkan dengan yang namanya COVID-19, pandemi yang sampai hari ini masih terus berdampak, saudara. Dan tentunya ada sebuah goncangan yang besar yang terjadi dalam setiap kehidupan kita semuanya. Goncangan yang terjadi kali ini menyeluruh, tidak peduli saudara siapapun mereka. Negara apapun hari ini semuanya terdampak. Mereka ikut digoncang semuanya, gak ada satupun yang terlewat. Ekonomi tergoncang, semuanya tergoncang. Dan beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah goncangan yang paling hebat. Ya, sebelum-sebelumnya yang terjadi tentunya ada perang dunia. Tapi perang dunia gak terjadi di semua
Ini merata ke semua negara, semua bangsa di dunia mengalami yang namanya goncangan ini. Saya masih ingat saudara dulu ketika orang berkata bahwa gempa itu selalu berasal dari dataran tinggi. Ya, karena saya tinggal di lereng gunung, makanya kami sering kalau ada gempa seperti itu terjadi, berarti itu gunung mau meletus, biasanya begitu. Sampai satu hari semuanya menjadi bergeser, menjadi berubah. Bahwa gempa itu bukan berasal dari gunung, tapi gempa itu bisa berasal dari laut. Jadi nggak peduli dataran tinggi, nggak peduli dataran rendah. Semua orang dulu kalau ada gempa dataran tinggi turun, meninggalkan gunung. Ya, sekarang begitu gempa, yang dataran tinggi lari ke rendah, yang rendah naik ke tinggi. Itu sebabnya saudara, mungkin Tuhan akan buat manusia itu menyerah sampai akhirnya dia berserah. Percayalah saudara bahwa goncangan saudara yang terjadi saat ini itu masih di bawah kendali Tuhan. Kami percaya saudara, dan kita harus percaya itu. Itu sebabnya saudara kita baca satu ayat ya di dalam Ibrani 12 ya. Lebih baik kita baca sampai 28. Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan, saudara, pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur kepada dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sekali lagi saudara, tentunya goncangan memiliki sebuah tujuan. Ya, ketika Tuhan menggoncangkan, karena Alkitab sekali lagi dia akan goncangkan sampai tinggal yang tidak tergoncangkan. Makanya tadi goncangan dulu datang dari dataran tinggi, lalu goncangan datang dari laut, dataran rendah. Sekarang goncangan itu terjadi di semua lini, ekonomi, sosial, kesehatan, semua terjadi goncangan yang begitu hebat. Sekali lagi, goncangan supaya tinggal apa yang tidak tergoncangkan. Goncangan memiliki tujuan. Yang pertama adalah goncangan akan menguji dasar kita. Saudaraku, dasar itu enggak kelihatan. Tetapi kita enggak akan pernah tahu sampai akhirnya goncangan itu tiba. Ingat yang di Alkitab katakan ada dua orang, nanti kita akan bahas lebih. Ada dua orang membangun rumah. Satunya dasarnya pasir, ya kan, fondasi. Yang kedua saudara di atas batu. Alkitab tidak pernah menulis membedakan rumah itu. Yang beda cuman dasarnya saja. Satunya pasir, satunya batu. Mereka membangun, begitu bangunan jadi, jarang orang bertanya tentang dasar. Kebanyakan saudara, karena dasar nggak terlihat, maka banyak orang nggak bertanya tentang itu, nggak tertarik. Sampai akhirnya saudara, jadi seperti kita ini sedang membangun dalam kerohanian kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kita ini dalam posisi seperti apa, sama-sama dalam keadaan baik, kita nggak akan pernah tahu. Seringkali ada orang-orang yang ketika dia membangun kekristenannya dengan luar biasa, dia iri. Melihat kenapa ya dia ini hidupnya nggak benar, tapi kok seakan-akan Tuhan memberkati dan sebagainya. Kita belum tahu saudara. Sampai akhirnya goncangan itu tiba. Dua rumah berdiri, fondasinya berbeda, tapi nggak diketahui, nggak bisa dilihat. Sampai akhirnya Alkitab berkata, turun hujan, muncul badai, muncul banjir. Dan disitulah goncangan membuktikan mana dasar yang kuat atau tidak. Begitu itu tiba goncangan, maka dasar yang dari pasir rumah itu runtuh. Tetapi yang dari batu enggak runtuh. Yang jelas mereka yang membangun dengan pasir dan batu berbeda dong. Yang pasir lebih mudah membangunnya, yang batu lebih sulit membangunnya.
Tetapi akhirnya tiba saat goncangan akan membuktikan bahwa dasar yang kuat itu yang mana. Jadi kalau saat ini kita sedang mengalami goncangan, harusnya kita mulai menyadari apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana dasar kita diuji sekarang. Kalau kita tetap kokoh dan berdiri, berarti dasar kita kuat. Yang kedua, kalau kita mulai runtuh, mulai ketakutan, mulai khawatir, berarti yang terjadi adalah dasar kita rapuh. Apakah kita membangun dasar di atas batu, yaitu Yesus sendiri, ataukah di atas pasir, segala sesuatu yang tidak bisa dipegang dan tidak kekal. Kekayaan, mungkin kepandaian atau apapun, dan tiba-tiba semuanya berhenti. Mereka yang cari popularitas sudah gak bisa lagi, konser gak bisa di mana-mana, semuanya gak ada. Nah itu sebabnya saudara, kita lihat yang pertama, tujuan dari goncangan adalah menguji dasar. Yang kedua adalah menguji saudara kepada siapa kita berpegang. Kita salah memegang sesuatu. Saudara bayangkan kalau kita tergoncang di sebuah tempat, lalu kita pegang tempat itu, otomatis kita ikut tergoncang. Harusnya kita mencari pegangan yang tidak tergoncangkan. Makanya saudara, saat ini Tuhan akan buat kita menyerah sampai kita berserah. Sampai kita melihat bahwa hanya Tuhan saja yang kita bisa berharap. Sampai akhirnya saudara, kita pun bisa mempercayai bahwa hari ini, saat ini, gak ada yang kita bisa harapkan apapun juga. Apa yang bisa kita harapkan? Kita berpegang kepada siapa? Kalau kita berpegang kepada Tuhan, berarti kita berpegang kepada Tuhan yang tidak tergoncangkan. Makanya saudara, walaupun mungkin badan kita tergoncang, tapi kita memegang sesuatu yang tidak tergoncangkan. Nah saudara, apa yang harus dilakukan di saat-saat seperti ini saudara? Tengah-tengah goncangan. Tadi saya katakan bahwa tujuan itu adalah menguji dasar. Makanya saudara, kita akan lihat bersama-sama saudara, apa yang kita akan lakukan harusnya. Orang-orang percaya apa yang harus dilakukan. Jadi yang pertama adalah membangun dasar kita. Ini yang kita bangun saudara. Ya, jadi kita lihat Matius 7 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Ini tadi yang sudah saya katakan, sekarang saya ajak baca. Ya, jadi yang pertama yang kita lakukan untuk kita di tengah goncangan ini adalah bangun dasarmu dengan benar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah saudaraku, berarti yang membedakan sebetulnya yang Alkitab katakan antara pasir dengan batu, itu dua-duanya mendengar firman. Dua-duanya mungkin adalah orang-orang yang percaya. Mereka bisa datang ke gereja bersama-sama, mendengar firman yang sama. Saudara, atau mungkin kalau kita seringkali mengklaim, saya setiap hari baca Alkitab. Saya setiap hari mengikuti khotbah-khotbah. Ini dua-duanya sama mendengar, saudara. Tapi yang membedakan adalah melakukan. Rupanya saudara, bagaimana cara kita membangun dasar adalah dengan cara menjadi pelaku. Bukan hanya sekedar mendengar. Bukan hanya sekedar membaca, saudara. Saat-saat ini kita harusnya punya waktu lebih banyak, saudara. Apalagi sebelumnya. Sekarang kita udah mulai masuk kepada era new normal. Artinya new normal itu artinya normal yang baru. Kita tidak akan kembali kepada normal yang lama lagi. Ya, saya sempat WFH kurang lebih hampir 1 bulan kali ya. Hampir lebih, 1 bulan lebih. Saya di rumah, saudara. Dan di saat itulah kita hanya bisa melihat segala sesuatu berita demi berita, ya, apa yang akan terjadi, kita mulai membangun apa sih,
ketakutan. Rupanya virus ketakutan bergerak lebih cepat daripada virus COVID-19 sendiri. Ya, ini belum sampai apa-apa, orang udah dikuasai oleh virus ketakutan. Nah, apa yang kita bangun? Yaitu firman. Saudara, bagaimana setelah kita mendengar? Itu pertanyaannya. Saya ingin mungkin saya pernah sampaikan ya Bapak Ibu, tapi saya perlu ulang kembali karena ini menjadi poin yang penting. Harusnya waktu-waktu ini saudara, kita lebih banyak memiliki waktu untuk merenungkan. Karena saudara, bukan hanya mendengar atau membaca, saudara, ya memang membaca dulu, lalu mendengar atau membaca atau mendengar, lalu merenungkan, baru melakukan. Nah, banyak orang gagal melakukan karena dia gagal di perenungan. Bukan karena dia gagal mendengar. Bahkan ada banyak orang yang hebat kalau berdebat tentang firman. Tetapi saudara, ketika goncangan tiba, maka yang membedakan bukan orang yang jago berdebat, tetapi orang yang jago melakukan. Pertanyaan saya adalah, mulai hari ini apakah kita hanya membaca atau mendengar? Atau jangan-jangan kita gak pernah baca. Berarti kalau kita gak pernah baca firman, bagaimana bisa merenungkan? Kalau kita gak merenungkan, bagaimana bisa melakukan? Kita gak bisa potong kompas dari mendengar, membaca, langsung melakukan. Ada banyak orang berpikir seperti itu. Gak bisa saudara. Ternyata kekuatan terbesar Alkitab juga mencatat adalah merenungkan. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Perkatakanlah siang dan malam, memperkatakan. Itu sama dengan merenungkan. Orang merenungkan firman itu yang pertama adalah memperkatakan terus menerus. Jadi kalau saudara ingin merenungkan firman, saudara sering ucapkan firman itu sendiri. Jadi gak mungkin kalau saudara baca 5 pasal, diucapkan 5 pasal. Kalau saudara mulai renungkan 5 pasal, baca 5 pasal, ambil satu ayat atau satu perikop, terserah. Lalu saudara mulai perkatakanlah setiap hari, siang dan malam itu artinya satu hari itu. Perkatakan terus menerus, itu merenungkan saudara. Jadi kalau saudara gak hafal, buka di handphone. Terus saudara, cari ayat yang betul-betul berkesan. Makanya saudara ketika engkau mengalami sesuatu, harusnya yang kita keluarkan, yang kita bangun adalah firman. Mulai dibaca, terus diperkatakan terus menerus. Kemudian merenungkan itu memasukkan dalam pikiran. Kalau saudara membaca terus menerus, sadar gak sadar, dan tiba-tiba itu masuk dalam pikiranmu. Maka setiap kali yang kau pikirkan bukan ketakutan, bukan masalah lagi. Yang kau pikirkan selalu firman. Berarti merenungkan firman itu memasukkan dalam pikiran. Memasukkan dalam pikiran yang mana saudara? Memasukkan dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, kekuatan pikiran bawah sadar kita mempunyai kekuatan 9 kali lebih kuat daripada pikiran sadar. Itu sebabnya saudara, orang kalau cuma hanya membaca, mendengar, tanpa merenungkan, itu firman cuma tinggal di pikiran sadar. Maka kekuatannya dia melakukan cuma 10%, makanya seringkali pasti gagal. Jadi kalau orang seringkali merenungkan, itu berarti dia memasukkan di dalam pikiran bawah sadarnya dia. Bagaimana caranya? Melakukan berulang-ulang. Segala sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang, itulah yang akan masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Apapun itu. Jadi kalau firman, saudara Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan firman, sederhana aja, khotbah. Misalkan saya menyampaikan khotbah di beberapa tempat yang ulang-ulang, khotbah ini aja khotbah saya. Saya ngomong terus dan tiba-tiba saudara, itu bisa muncul banyak hal yang baru. Hebatnya firman itu semakin digali semakin kaya. Firman itu semakin direnungkan, semakin luar biasa. Jadi kalau ada orang berkata firman itu kok biasa, karena dia gak pernah renungkan. Begitu masuk dalam pikiran bawah sadar, yaitu berulang-ulang. Dan kedua, sampai menimbulkan kesan yang mendalam. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, caranya kalau kita mulai membaca Alkitab mulai sekarang, setelah kita mendengar, membaca, belajar untuk memperkatakan, belajar untuk sharing ke teman-teman kita. Enggak masalah ketika kita dalam keadaan bingung, enggak dapat apa-apa. Misalkan kita baca satu ayat, kita enggak ngerti apa-apa misalkan. Kita ngomong, apa ya kok saya enggak nangkep apa-apa ya. Enggak apa-apa, pikirkan terus menerus. Sampai suatu kali kita ketemu dengan teman kita, lalu kita ngomong, saya ini baca ayat ini kok enggak ngerti-ngerti ya. Nah tiba-tiba teman kita ngomong gini, aku dulu juga mikirin ayat itu. Tapi karena
Satu hari saya dengar radio, ada sesuatu hamba Tuhan berbicara, saya ngerti ternyata artinya begini loh. Dia cerita. Nah waktu cerita saudara, karena saudara memikirkan, semakin lama memikirkan, kalau saudara dapat, itu langsung kesan mendalam, langsung masuk dalam bawah sadar kita. Paling mudahnya begini saudara, kalau saudara inginkan barang, sekali inginkan langsung dapat, nggak ada kesan. Kalau saudara inginkan barang nggak dapat, begitu dapat sekali. Aduh saudara, mungkin nggak pernah lupa saudara. Aduh barang ini. Nah itulah saudara pindahnya langsung di bawah sadar. Jadi ada sebuah korelasi hubungan orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Biasanya dia antusias membicarakan firman. Demikian juga di dalam komunitas kita. Saudara, kalau sampai di komunitas itu, di kelompok sel kita, ya itu sampai nggak ada orang-orang nggak merenungkan firman, akhirnya disampaikan adalah cerita-cerita gosip, mulai cerita-cerita cuman hal-hal yang tertarik. Mereka nggak tertarik firman, kenapa? Karena nggak ada sesuatu yang direnungkan. Tapi kalau dia renungkan, orang kan berebut. Lihat, komunitas sel grupmu tiba-tiba menjadi hidup karena mereka semua berlomba-lomba untuk menceritakan firman. Itu merenungkan, saudara. Setelah merenungkan baru kita melakukan. Dan jangan lupa saudara, terus ceritakan, belajar menceritakan. Saudara, enggak apa-apa, walaupun kita ngomong saya kok enggak ngerti ya, itu enggak apa-apa. Tapi begitu ngerti, kita akan ceritakan kepada setiap orang, saudara. Itu termasuk merenungkan dan tiba-tiba kita sudah melakukan. Karena sudah pindah ke bawah sadar kita. Ya, jadi yang pertama itu cara membangun dasar. Membangun dasar kita dengan cara apa? Merenungkan firman. Ya, bukan hanya mendengar, merenungkan firman. Itu yang pertama, membangun dasar. Yang kedua, saudara, kita baca Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara, ketika kita membangun dasar yang pertama, yaitu merenungkan firman, maka saudara otomatis yang kedua, itu akan terjadi, yaitu kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat seperti ini saudara, siapa yang bisa kita percaya? Ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita tidak tahu saudara. Kita hanya tahu gini saudara, kita tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa dipercaya hari-hari ini saudara. Membangun kepercayaan bagaimana saudara? Firman, kita harus mendengar. Iman itu bahasa Yunaninya adalah pistis. Pistis itu kata benda, saudara. Jadi sebetulnya itu benda mati, pistis itu. Jadi oleh sebab itu Alkitab berkata, iman itu kalau tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Nah sudah lihat ya, berarti itu bahasa aslinya pistis, itu kata benda. Jadi saudara itu harus ditambahi perbuatan. Ya, makanya iman ditambah perbuatan baru muncul sama dengan percaya. Jadi bagaimana cara kita menguatkan kepercayaan kita, membangun kepercayaan kita? Kita harus bangun dasar dulu yaitu firman. Maka firman akan membangkitkan kita, merenungan kita. Maka kita menjadi pelaku. Jadi kita saudara bukan hanya percaya, tetapi saudara kita melakukan. Saudara, kita bukan hanya punya iman, tetapi karena kita melakukan, jadilah kita percaya. Dampak yang terjadi saudara dengan keadaan seperti ini semua saudara. Ini para hamba Tuhan seringkali mereka kalau ketemu mereka cerita. Ini gereja terdampak saudara. Otomatis dimanapun saudara. Bahkan kalau saya mendengar ceritanya itu gereja besar. Saudara nggak peduli besarnya bagaimana. Terdampak mereka. Saudara. Jadi mereka hari-hari ini sudah digoncangkan semuanya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Di saat-saat seperti ini saudara kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menyediakan. Dan sekaligus saudara kita juga harus menolong orang-orang di sekeliling kita. Ini saatnya kepedulian kita diuji. Saudara untuk kita tidak hidup memikirkan diri kita sendiri. Kita ini saatnya saudara mulai berbagi karena kita percaya ada Tuhan yang memberikan dalam kehidupan kita. Saudaraku, kami ini istri saya saudara karena sekarang kan bisnis semuanya berhenti. Beralih kepada kuliner, yaitu makan-makan saudara. Ya, jadi kalau di grup itu open PO saudara, semua open PO. Dan apa yang terjadi saudara? Semua saling beli.
Jadi istri saya juga begitu, saudara. Beli sana, beli sini. Untuk bantu, tujuannya bukan hanya untuk beli. Untuk bantu, saudara. Tapi saudara tahu nggak? Ketika kita melepaskan apa yang kita bantu orang lain. Tuhan kirimkan burung gagak, saudara. Sampai kadang-kadang kita tuh bingung. Kita beli, habis beli, tiba-tiba kiriman datang semuanya. Sampai kita bingung mau makan yang mana. Saudara, kita beli lagi, kita bagikan kasih ke orang lagi. Tiba-tiba datang lagi, muter lagi. Dari situ saudara, saya mulai melihat. Kita punya Tuhan yang hebat. Tapi kita tidak mungkin bisa membangun kepercayaan kita kalau dasar kita nggak kuat. Kita tidak pernah membangun di atas firman. Itu sebabnya saudara, bangun kepercayaanmu. Tapi sebelum bangun kepercayaan kepada Tuhan, bangun dasarmu dengan benar. Akibatnya engkau akan membangun kepercayaan. Ingat waktu Daud di Gua Adulam. Bersama dengan penyamun, orang-orang bermasalah semuanya. Dia lagi dikejar-kejar anaknya, dikepung. Sudah tahu apa yang dikerjakan Daud? Daud tidak mengerjakan apapun, tapi ayat berkata, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Harusnya di saat seperti ini, kepercayaan kita dengan Tuhan mulai bertumbuh. Percaya saudara. Jadi itu yang harus kita bangun. Dasar akan mengakibatkan kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, Ibrani 1 ayat 28. Saya ulangi lagi yang tadi yang dari pertama. Ini dikatakan. Ibrani 1 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, berarti gini, setelah kita membangun dasar, maka kita muncul kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah muncul kepercayaan kepada Tuhan, makanya saudara Alkitab berkata, karena engkau menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Siapa? Tuhan sendiri yang tidak tergoncangkan. Makanya kita harus apa saudara? Marilah kita apa? Mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun saudara. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Ini ujiannya besar Bapak Ibu kalau kita ibadah online. Karena tidak ada satupun yang lihat. Mau dinyalakan, ya kan? Mau lihat YouTube sambil makan, ya kan? Sambil jalan-jalan, sambil tidur, mau mendengar tidak mendengar, tidak ada yang tahu. Kalau kami ibadah pakai Zoom pun, begitu firman disampaikan, supaya tidak berat datanya, video dimatikan semua. Tidak ada yang tahu. Ketika video ini dimatikan, orang bisa melakukan aktivitas seenaknya dia. Ada yang tidur-tiduran, ada seenaknya sendiri. Nah saudara, ini lihat saudara Alkitab berkata, jika kita sudah membangun dasar yang benar, kita membangun kepercayaan kita dengan hebat, maka saudara, kita percaya punya kerajaan yang tak tergoncangkan. Apa yang harus dikerjakan saudara? Kita harus beribadah. Beribadah dengan cara apa saudara? Menurut cara yang berkenan. Yaitu dengan apa? Hormat dan takut. Kalau kita sudah mempercayai Tuhan, maka enggak peduli dimanapun saudara. Kalau kita beribadah, kita dengan hormat dan takut akan Tuhan. Tidak ada yang melihat, tetap kita duduk mendengar, kita konsentrasi setiap firman. Bagaimana saudara kita menghormati Tuhan? Menghormati kata-kata Tuhan dan merespon dengan setiap perkataannya. Bagaimana caranya saudara? Percaya enggak saudara? Ketika firman dilepaskan, kalau kita menghormati perkataan firman Tuhan, kita bisa berkata gini, yes, amin, saya ambil. Saudara, di Cina, di tempat-tempat revival terjadi, ciri-ciri yang terjadi adalah setiap orang begitu mendengar firman, memberikan respon yang luar biasa. Sama saudara, kalau saudara Bapak Ibu ngobrol dengan anakmu, kalau anakmu sambil cuek lihat handphone, jengkel ya. Tapi kalau anakmu dengan berbinar-binar melihat, dan setiap kali perkataan yang kita lepaskan, dia berkata, ya siap. Beda saudara, itu cara kita menghormati Tuhan loh, menghormati perkataannya. Setiap perkataan yang dilepaskan, kita berkata, yes, amin. Aku terima Tuhan, perkataanmu. Aku percaya dengan perkataanmu. Menghormati setiap kata-kata, setiap firman yang keluar. Itu cara sikap kita menghormati. Jadi kalau saudara terima kebenaran ini, harusnya dimanapun engkau beribadah, engkau akan hormat dan takut akan Tuhan. Kemudian menghormati sebagai Tuhan, kurios,
penguasa tunggal. Tahukah saudara contoh-contoh sikap tidak hormat saudara? Ini contoh-contoh ya, orang sikap yang tidak hormat pada Tuhan ini. Yang pertama adalah gini, khawatir. Saudara, khawatir itu tidak hormat sama Tuhan. Karena engkau tidak percaya bahwa Tuhan bisa tolong. Ya. Tidak percaya itu saudara menghina Tuhan. Saudara nggak percaya kalau Tuhan itu mampu. Itu menghina saudara. Engkau khawatir, tidak percaya, itu menghina Tuhan. Ya. Kemudian merasa sanggup. Oh saudara, kita merasa mampu dan merasa sanggup. Itu menghina Tuhan, saudara, tidak menghormati Tuhan. Saudara, dalam segala langkah kita, apakah kita mau libatkan Tuhan dalam hidup kita? Kita selalu berkata, Tuhan tolong. Dalam setiap apa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah merancang sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Oh, itu tidak menghormati Tuhan, saudara. Kita harusnya ketika mau merancang sesuatu kita tanya Tuhan, mau enggak ya? Tuhan setuju enggak? Saya mau lakukan ini Tuhan. Kalau Tuhan enggak setuju, saya berhenti. Enggak apa-apa Tuhan. Nah saudaraku, merancang sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, itu contoh tidak menghormati Tuhan. Tidak taat saudara. Taat itu segera, total, dan sukacita. Jadi kalau orang mau taat itu apa? Segera. Berarti kalau kita, Tuhan ngomong, langsung lakukan. Ya, total, saudara. Enggak setengah-setengah, saudara. Enggak nunggu nanti, saudara. Nanti, itu enggak segera. Tapi total, saudara, dengan sepenuh hati. Dan ditambah sukacita. Ya, total sih, segera sih. Ya kan, segera total sih. Tapi bersungut-sungut, itu enggak taat. Jadi taat itu dikatakan apa saudara? Segera, total, dan sukacita. Tiga ini melebur dalam kehidupan kita. Segera, total, dan sukacita. Kemudian yang terakhir adalah perkataan yang sembrono. Saudara, kita mengucapkan, melepaskan kata-kata yang sembarangan dalam kehidupan kita. Ini adalah contoh-contoh untuk kita tidak menghormati Tuhan. Hormati Dia dengan sikap kehidupan kita, bahwa kita percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan terus memimpin hidup kita. Maka kita akan menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi itu Bapak Ibu, 3 hal ini yang harus kita lakukan di tengah-tengah ini. Pandemi dan goncangan, bangun dasarmu, bangun kepercayaanmu, bangun ibadahmu. Ibadah yang berkenan yaitu dengan hormat dan takut akan Tuhan. Percayalah, kerajaan yang tidak tergoncangkan ada menjadi bagianmu. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan Engkau memberikan kepada setiap kami yang percaya kepadamu. Pimpin setiap kami Tuhan dalam keadaan apapun hari-hari ini. Kami bisa mengucap syukur dan kami beribadah yang berkenan yaitu hormat dan takut akan Engkau. Pimpin, biarkan kehidupan kami terus menerus. Kami terus bukan hanya memiliki kerajaan yang tergoncangkan Tuhan. Tapi hidup kami juga Tuhan terus dibangun atas dasar yang kokoh, yang benar, yaitu di atas-Mu Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Engkau tidak selesai atas setiap kami. Engkau akan terus berbicara pribadi lepas pribadi pada setiap kami, dan menyelesaikan kehendak-Mu sampai kehendak-Mu dinyatakan. Terima kasih, sekali lagi kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Kita katakan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diserah. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
jiwaku. Sekali lagi dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada, betapa mulia nama-Mu. Jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Oh. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang sudah kami nikmati hari ini. Biarlah kebenaran ini boleh Engkau tanamkan, Engkau taruh dalam kehidupan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Sehingga kami dimanapun kami berada, kami boleh menjadi teladan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami berdoa buat setiap kekasih-kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Jamah setiap mereka, lindungi setiap mereka. Berikan kemampuan, berikan kekuatan yang baru Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memotivasi mereka. Memberikan pengharapan kepada kekasih-kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Memberikan kekuatan yang baru boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya yang berkekurangan hari ini Tuhan cukupkan di dalam nama Yesus. Yang sakit kami dari tempat ini kami melepaskan dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh karena firman Tuhan katakan sembuhkanlah yang sakit. Dari tempat ini kami melepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya bilur-bilur Tuhan Yesus memulihkan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami berdoa yang mengalami masalah, tidak baik itu masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, Tuhan jamah setiap mereka, berikan solusi, berikan jalan keluar. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mengirimkan persembahan, sudah mengirimkan persepuluhan, sudah memberikan persembahan diakonia dan sebagainya. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati mereka semua. Tuhan akan kembalikan yang lipat kali ganda dengan memberkati apapun yang mereka kerjakan. Bisnis mereka, usaha mereka, pabrik mereka, toko mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Buat mereka berbeda dengan orang-orang yang lain karena mereka taat akan kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan dimanapun saudara berada, biarlah hari ini kita boleh menerima berkat yang dari Allah Bapa, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.